Rumput tetangga selalu lebih hijau. Baru juga buka mata, nyawa belum kumpul semua, tangan udah gatal pengen scroll Instagram atau TikTok. Dan apa yang lu lihat dalam 10 detik pertama? Teman SMA lo posting foto di depan mobil baru, lengkap dengan caption, "Alhamdulillah, hasil kerja keras." Mantan lu lagi liburan ke Jepang, senyum melebar di bawah pohon sakura. Si selebgram itu pamer saldo ATM yang digitnya lebih panjang dari nomor HP lu. Terus bilang, "Modal nekat doang guys." Tiba-tiba kopi yang lo minum rasanya jadi pahit banget. Kayak kenangan masa lalu. Kamar kosan lo kerasa makin sempit, pengap. Dan usaha yang lo rintis kemarin sore yang tadinya lo banggain banget, ngedadak kelihatan gak ada harganya sama sekali. Lo ngerasa kayak butiran debu di tengah padang pasir kesuksesan orang lain. Selamat datang di dunia modern, di mana kebahagiaan lo bisa dicuri cuma dalam hitungan detik gara-gara jempol orang lain yang lagi pamer. Kita sering lupa satu hal yang mendasar, hal yang paling krusial. Media sosial itu cuma panggung sandiwara. Orang cuma bakal upload highlight reels atau momen terbaik mereka doang. Gak ada yang bakal upload pas mereka lagi berantem sama pasangan sampai lempar-lemparan piring. Gak ada yang posting cicilan rumah mereka nunggak 3 bulan. Gak ada yang bakal kasih tahu kalau mereka nangis di pojokan kamar mandi jam 2 pagi karena stres kerjaan. Lo lagi ngebandingin behind the scene atau proses di balik layar lo yang berantakan, penuh keringat, air mata, dan kafein dengan final cut atau hasil editan orang lain yang sudah dipoles ribuan filter dan editan profesional. Itu nggak adil. Itu kayak lo ngebandingin latihan lari lo di lapangan becek hari Minggu pagi sama pelari olimpiade yang lagi naik podium nerima medali emas. Ya jelas kalah mental. Ada pepatah kuno bilang, rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau. Tapi di era digital ini, pepatah itu butuh update. Mungkin itu rumput sintetis dari plastik yang dibeli di marketplace. Atau mungkin rumput itu bisa sehijau itu karena disiram pakai pupuk kandang, alias masalah penderitaan dan pengorbanan yang jauh lebih banyak dari yang bisa lo bayangkan. Setiap keberhasilan itu punya harga masing-masing, dan harganya seringkali mahal banget. Lo lihat temen lo sukses di umur 20, tapi lo nggak lihat dia kehilangan masa mudanya karena harus kerja 18 jam sehari dari umur 15. Lo lihat orang badannya bagus, perut six pack, tapi lo nggak lihat gimana dia nahan lapar, muntah-muntah di gym tiap subuh, dan nggak pernah makan martabak keju. Pertanyaannya, lo sanggup nggak bayar harga yang sama? Lo sanggup nggak menderita kayak begitu? Kalau nggak sanggup, buat apa lo iri sama hasilnya? Iri itu pencuri kebahagiaan nomor 1. Tapi itu juga pencuri energi paling efisien. Bayangin, pas lo sibuk liatin pagar orang, kebun lo sendiri malah kekeringan karena nggak lo urus. Energi lo habis, terkuras habis, cuma buat mikirin kok dia bisa ya? Apa salah gua? Dunia nggak adil. Padahal energi yang sama itu harusnya lu pakai buat mikir gimana cara gua lebih baik dari kemarin. Apa skill yang bisa gua pelajarin hari ini? Rasa iri itu cuma bakal bikin lo jalan di tempat. Lo kayak orang yang lagi lari di treadmill. Capeknya dapet tapi nggak nyampe kemana-mana. Fokus lo pecah dan akhirnya usaha lo sendiri terbengkalai. Satu-satunya orang yang harus lo kalahin di dunia ini adalah versi diri lo yang kemarin. Nggak ada orang lain yang relevan. Kalau hari ini lo bisa belajar satu skill baru, kalau hari ini lo bisa nambah 1 baris kode, kalau hari ini lo bisa menyelesaikan 1 video lagi, itu udah kemenangan besar buat lo.
Nggak peduli orang lain udah sampai kemana, yang penting lo nggak berhenti jalan. Hidup ini maraton, bukan lari sprint. Kecepatan setiap orang beda-beda. Ada yang finishnya cepat tapi capeknya luar biasa. Ada yang santai tapi konsisten. Berhentilah jadi penonton kesuksesan orang lain sambil ngeratapi nasib sendiri di pojokan kamar. Dunia ini luas, tapi hidup lu cuma soal lu dan Tuhan. Tutup sosmednya, simpen HP-nya, dan mulai siram kebun lu sendiri hari ini. Jangan kelamaan nunggu keajaiban datang dari langit. Keajaiban itu lo ciptain lewat kerja keras dan konsisten. Ingat, rumput yang paling hijau adalah rumput yang paling rajin disiram, dipupuk, dan dirawat dengan sabar. Bukan yang sering dipamerin pakai filter estetik di Instagram Story. Gimana menurut lo? Apa hal yang paling bikin lo iri pas lagi scroll medsos malam-malam? Terus di kolom komentar, kita jujur-jujuran biar hati lebih plong dan gak gila. Sampai ketemu di proses selanjutnya.